Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Jadi pada hari ini, perkenalkan saya Sukardi, asal dari Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, akan membawakan atau materi pelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Jadi kurikulum 2013. Adapun di tema 4 kita itu adalah berbagai pekerjaan dan subtema satunya jenis-jenis pekerjaan. Jadi di berbagai pekerjaan di sini nanti pembahasannya ada materinya IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan perlu juga kita ingat pembelajaran yang lalu kita masuk ke tema 3, pembelajaran terakhir kemarin tentang lingkungan hidup. Jadi insya Allah akan ada hubungannya nantinya. Jadi langsung saja kita mulai pembelajaran. Jadi sudah berapa di sini? 5 teman yang muncul kepalanya sedikit. 2 orang belum memunculkan mukanya ya. Ya. Oke, namun itu tidak jadi masalah. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Jadi mungkin saya minta ke salah satu Rina Sri Puspitasari, mohon maaf saya nggak panggil ibu ya. Rina Sri Puspitasari, bisa dipimpin doanya dulu Ibu, silakan. Maaf menyela, perhatikan durasi waktunya ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Gimana ya? Silakan dipimpin doanya sebelum kita memulai pelajarannya Ibu. Tes. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Cek. Ada Pak. Ada Pak, ada. Oke, terima kasih. Jadi berkeringat juga ini. Jadi ini tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dia ada nanti dia dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di perkebunan teh, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Kemudian setelah membaca cuplikan cerita tentang tempat bermain yang hilang, siswa mampu menilai karakter tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Jadi karakter tokoh yang dinilai ya. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran atau tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah tempat hidup tanaman teh. Jadi teh ini ada tempat hidup tanaman teh ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana kita pasti tahu semua. Apa itu teh ya? Pernah semua tahu ya? Ada yang tahu teh? Tahu Pak. Tahu Pak. Biasa diminum. Yang warna merah Iya, Pak. Coklat Pak. Iya. Ada macam-macam warnanya ya. Ada yang aromanya juga beda. Jadi teh itu minuman yang banyak dikonsumsi di rumah ya. Mungkin ada yang suka minum teh setiap pagi sebelum ke sekolah.
Jadi tanaman teh itu tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Jadi dia ini tumbuh di daerah yang subur. Nah, pertanyaannya kalau di daerah saya ini kayak di Sidrap ini, kenapa tidak ada teh yang ditumbuh? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Atau ada yang bisa utarakan pendapatnya kenapa di daerah saya seperti di Sulawesi ini tidak ada teh yang tumbuh? Karena iklimnya tidak cocok, Pak. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu yang menjawab tadi ya. Jadi karena tidak sesuai dengan iklimnya. Jadi teh adalah tanaman tropis tumbuh di ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi dia tempat yang tinggi. Sedangkan daerah kita di sini, maksudnya daerah Sulawesi di sini tuh datarannya rendah ya, agak datar. Kecuali di daerah Toraja, namun suhunya tetap tidak sesuai. Kemudian suhu yang dibutuhkan tanaman teh untuk tumbuh dengan baik itu antara 14 sampai 25 derajat Celcius dan diikuti oleh cahaya matahari yang cerah. Jadi harus ada matahari cerah tapi tetap suhunya dingin. Nah, kemudian ini juga mencegah terjadi, jadi ini ada manfaat-manfaat teh ya. Nah, mencegah terjadi erosi, tanaman teh ditanam berjajar. Jadi kenapa bisa menahan erosi? Ini ada bisa gambarnya ya, tanaman teh ini kenapa ditanam berjajar, kenapa tidak turun ke bawah. Jadi itu ada fungsinya supaya menahan derasnya aliran air yang turun dari gunung sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi ini ada 2 pulau. Pulau ini pulau penghasil teh di Indonesia, cuma ada 2 di Indonesia kayaknya, di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Namun untuk lebih jelasnya nah ya, kita simak dulu video berikut ini. Jadi kita simak videonya, silakan diperhatikan untuk lebih jelasnya. Adik-adik, ada yang tahu tidak ini tumbuhan apa? Ya, ini merupakan tumbuhan teh. Apa sih manfaat tanaman teh ini? Iya, betul. Bermanfaat untuk diminum. Selain untuk diminum, tanaman teh juga bermanfaat menjaga lingkungan sekitar kita juga loh. Di mana sih tempat tumbuh tanaman teh ini? Tanaman teh tumbuh di dataran tinggi yang berkisar antara 200 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut dan membutuhkan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Tumbuhan teh tumbuh di daerah Jawa dan Sumatera. Pekerjaan apa sih yang terlibat dalam pembuatan minuman teh ini? Pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan minuman teh ini ada petani teh, pemetik daun teh, pengelola daun teh, dan pembungkus teh. Dalam pekerjaan membuat minuman teh, saya juga juga loh, apa kalian tahu? Ada yang tahu tidak tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku utama yang berperan dalam membawakan cerita. Ada jenis-jenis tokoh juga loh, tokoh utama dan tokoh pembantu. Adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita, tetapi tokoh ini tidak sering muncul dalam cerita. Tokoh juga memiliki peran atau sifat tokoh juga loh, di antaranya yaitu protagonis adalah tokoh kan tokoh protagonis adalah tokoh yang mengagumi. Nah, berarti tadi kan kita juga belajar tentang tempat tanaman teh, ternyata di dataran rendah juga ada tumbuhan. Ya, ini tadi videonya tentang tempat tumbuh tanaman teh. Jadi sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi yang bisa jawab silakan. Jadi yang pertama, apa manfaat teh? Ya, ada tahu? Kira-kira apa manfaat teh? Dari video tadi sudah disimak ya. Nah, setelah menyimak videonya, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak itu, apa manfaat teh?
ada yang jawab, silakan. Biasa bisa dijawab ini. Bisa Suara ya? Bapak kecil tidak kedengaran. Oh ya, jadi sudah bisa? Tes? Oke, Pak. Cek. Belum terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Jadi itu ada tadi setelah disimak videonya, ada pertanyaan dari Bapak, mungkin yang bisa jawab, silakan dijawab. Apa manfaat teh setelah kita melihat video tadi? Ada yang bisa jawab di sini? Kira-kira yang ngantuk ini Pak Kifliansa. Silakan Pak, dijawab itu. Apa manfaat teh? Jadi semua sudah dijelaskan tadi di video kalau disimak ya. Oh, jaringannya hilang ini. Nah, jadi selain tadi ya, manfaatnya tadi selain diminum, itu juga bisa menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi. Jadi, kemudian kira-kira di mana teh tumbuh? Nah, kira-kira di daerah mana ini? Di dataran tinggi, Pak. Nah, di daratan tinggi kalau di Indonesia kira-kira itu di daerah-daerah pulau mana ya? Sumatera, Pak. Jawa Iya, juga ada. di Jawa ada. Pakai Ibu Rina di Jawa. Sama di Pulau Sumatera. Kemudian sudah tadi dilihat juga dalam produksi teh itu kan ada beberapa pekerjaan di situ yang terlibat kira-kira. Pekerjaan apa saja di situ sehingga kita bisa di sini kan kita bisa membeli teh di toko ya. Kira-kira pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga kita bisa menikmati teh yang ada sampai di rumah kita itu. Jadi kita bisa perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba diperhatikan ini. Ini ada kebun teh. Jadi pekerjaan pertama ini ada apa namanya ini? Sudah kelihatan gambarnya? Menanam teh, Pak. Kelihatan, Pak. Pemetik daun teh, Pak. Ya, Pemetik jadi ini daun salah teh. satu pekerjaan. Ya, pemetik daun teh. Kemudian ini ada pengolahan daun teh. Pengolahan daun teh. Kemudian ada Pak di pabrik itu ada pengemasan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang terlibat sebelum teh sampai ke konsumen. Jadi yang ini adalah perkebunan teh. Berarti yang bekerja di sini adalah petani tehnya, yang pelihara tehnya, tanam tehnya. Kemudian ini ada pemetiknya. Dia ada beberapa pekerjaan yang terlibat dalam pengelolaan teh sampai ke konsumen, sampai kita bisa nikmati di rumah. Oke, kita lanjut ke nih. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi sini ada beberapa banyak gambar ya. Jadi sumber daya alam kita itu ada berbagai macam. Jadi ada sumber daya alam hewan, laut, pokoknya banyak lah. Kita ini kaya ya. Negeri kita itu kaya akan sumber daya alamnya. Jadi tinggal kita bagaimana melestarikannya. Ini ada kelestarian sumber daya alam, ada air, ada hewan-hewan langka. Ini ada aspal, ada air, ada laut, ada pohon. Jadi untuk lebih lengkapnya silakan disimak video berikutnya. Kita bisa tentang pelestarian sumber daya alam. Silakan disimak videonya. Nonton lagi kita. Sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga pelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian
lembaga yang baru. Memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Ya, jadi itu tadi video tentang menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bagi kelompok dulu ya. Jadi kita bagi dua kelompok aja, kelompok belajar. Saya langsung akan memberikan nanti, silakan dicatat tugasnya, nanti saya bagikan LKPD-nya ya. Atau lembar kegiatannya itu lembar kerjanya berupa peta pikiran. Jadi peta pikiran itu ada kelompok 1 dan kelompok 2, silakan dibagi nanti dan didiskusikan. Jadi diskusinya lewat WA grup masing-masing aja ya. Peta pikiran tentang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Di sini nanti saya bagikan ke WA-nya ya untuk materi untuk peta pikiran tugas kelompoknya. Ya. Dan selanjutnya itu sudah dipahami semua atau ada pertanyaan tentang tugasnya? Dipahami ya? Paham, Kalau Pak. tidak, ya kalau Paham. kalau ada pertanyaan bisa dijapri di WA Bapak apa ada yang jelas kurang jelas. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita masuk ke cerita. Ini ada cerita tentang taman bermain yang hilang. Jadi bisa disimak kembali videonya dengan disimak baik-baik ya. Karena kita ini memperhatikan tokoh. Jadi ada berapa tokoh yang terlibat di dalam cerita ini, bagaimana karakter atau sifatnya masing-masing nanti. Bisa disimak. Ya, silakan disimak ya. Kelestarian sumber daya alam bertujuan taman bermain yang hilang. Sama Kopi dan Ayah. Selamat menyaksikan. Suatu malam. Ayah, akhirnya airnya pasang juga. Iya, Nak. Asik, aku gak sabar deh. Karena pas air pasang nanti pada hutan bakal ya. Aku gak sabar banget buat ketemu sama Oki, Momo, Kuro, dan Bangal. Sampainya di hutan. Ya ampun, Ayah, apa yang terjadi pada taman bermainku ya? Ayah juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi Ayah yakin pula manusia. Tapi Ayah, kenapa Ayah yakin manusia melakukannya?
Artinya Kopi sangat rindu teman-teman Kopi. Kopi rindu Upi, Kura, Momo, dan Bangau. Kopi mau main kerja di Batam. Oh iya, sama teman-teman. Ya, ayah paham perasaan Kopi. Tapi ayah, kakak harus dapat akibat dari perbuatan yang ini. Sekarang coba perhatikan manfaat hutan bakau. Manfaat hutan bakau. Terdapat banyak pohon bakau dari abrasi laut. Coba perhatikan, di sisi kiri ada ombak dari arah laut terhalang oleh lokasi pohon bakau. Apa yang terjadi? Perhatikan jika pohon bakau ini rusak, maka ini yang terjadi, abrasi. Sebenarnya, yang menemukan bakau, manusia akan menemukan seperti air yang berada di sekitar pantai akan menjadi asin, manusia kan tidak bisa. Wisatawan yang berkunjung ke pantai Ya, itu tadi video cerita. Jadi bisa dibuka di bukunya di halaman 9. Itu nanti ada tugas mandiri ya, bisa dijawab berdasarkan video tadi. Jadi ada 4 nomor di bukunya. Itu tugas mandirinya dikerjakan sendiri. Jadi semua jawabannya berdasarkan dari video tadi ya. Kemudian untuk tugas kelompok keduanya kita membuat diagram pen. Jadi ada di LKPD, nanti saya bagikan lagi di WA ya. Diagram pen itu berbagai pekerjaan. Diagram pennya memuat 2 jenis pekerjaan berdasarkan hasil yang dicapai. Misalnya ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Jadi di sini ada yang bisa sebutkan satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan satu contoh untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kira-kira ada? Ibu Samsia ini bisa. Kalau Ya, silakan. barang menghasilkan barang penjahit. No, penjahit. Lagi? Kalau jasa guru. Penjual sepatu. Jadi di sini pembuat sepatu juga. Pembuat sepatu juga, barang. Kira-kira saya kembalikan ke temannya, penjahit. Ini kan banyak penjahit. Itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa, Pak. Jasa Biasanya atau penjahit yang dibayar, Pak. Jadi kira-kira ini jasa atau barang? Kalau saya Pak, jasa, Pak. Ya, jasa ya? Jasa. Atau barang? Nah, jadi di sini ada 2, bisa masuk jasa, bisa masuk barang, tergantung apa yang dilaksanakan penjahit. Kalau misalnya penjahit di samping rumah bawa celana, bawa pakaian dijahit, selesai, itu masuk apa? Jasa atau barang? Jasa ya. Kalau kecuali penjahitnya beli kain, baru dibikin baju, kemudian dijual, itu menghasilkan barang. Ya, jadi betul. Itu ya, jadi salah satu pekerjaan yang bisa menghasilkan 2. Ya. Jadi mungkin untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi tadi tugasnya juga sudah jelas ya. Nah, jadi ada 2 tugas kelompok, ada 1 tugas mandiri.
Jadi nanti tugasnya itu bisa dikumpulkan dipoto saja ya, dipoto, kemudian foto hasil tugasnya itu dikirimkan ke WA, di WA pribadi ya, di WA Japri Bapak, jangan di grup, karena nanti bisa dilihat sama temannya. Nah, dan untuk presentasi tugas kelompok, nanti ada satu perwakilan yang membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi caranya satu orang di video ya, di video dibacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi video itu yang dikirim ke WA Bapak ya. Nah, jadi bukan ke WA Bapak tapi di WA grup. Nanti ditanggapi dengan sama kelompok lain. Jadi setelah kelompok satu mengirimkan video tentang hasil pekerjaan kelompoknya, ditanggapi sama kelompok 2. Begitu juga sebaliknya nanti. Kelompok 2 presentasikan hasilnya, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, jadi saya kira cukup sekian. Sebagai kesimpulan, yang pertama, jadi pentingnya kita ini penting menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak habis, agar kita dapat menikmatinya dan sampai anak cucu kita bisa menikmati sumber daya alam yang ada. Jadi tidak habis, tidak terjadi bencana juga. Nah, ya, jadi jangan menggunakan misalnya pohon apa, jangan digunakan berlebihan. Tapi setelah digunakan, usahakan tanam lagi. Atau istilahnya reboisasi ya, supaya tidak habis. Nah, sama orang kalau pelihara ayam, jangan dipotong terus. Nah, usahakan ada juga bertelur, jadi anak ayam supaya ayam terus ada. Kemudian juga pekerjaan ya, jadi pekerjaan ini tergantung kondisi wilayah masing-masing. Kalau di tempat saya itu, saya di sini tidak ada namanya pekerjaan nelayan. Kenapa? Karena kebetulan kabupaten saya tidak ada lautnya. Nah, beda ada tempat daerah yang ada pantainya, itu pasti beda pekerjaan orang di sini dengan orang di bagian pantai dengan orang di bagian pegunungan. Nah, jadi begitu. Dan adapun untuk watak-watak toko itu, orang itu beda-beda wataknya. Ada yang baik, ada yang kasar, ada yang kurang baik. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran kedua. Tetap di tema 4, subtema 1. Jadi cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikumpul tepat waktu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Siap, Pak. Mari. Iya, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya, Ibu.